Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah Rabbi inni maghlubun fantasir wajbur qalbi munkir wajma' syamlal muddasir innaka antar rahmanul muqtadir waqtini ya kafi wa ana labudul muqsir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasyira inna syirka la dhulman adim wa mallahu yuridu dhulman lil alamin faqti'a dabirul qawmil ladhina dhulamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya hadratas syekh qutbul alami muhyil haqqi wad dini sayyid Abdul Qadir Jailani. Ya hadratas syekh qutbul alami muhyil haqqi wad dini sayyid Abdul Qadir Jailani. Ya hadratas syekh qutbul alami muhyil haqqi wad dini sayyid Abdul Qadir Jailani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Para sahabat-sahabatku, penonton videoku yang setia dimanapun berada, saya ingin membagikan pengetahuan saya yang saya dapat sampai saat ini. Saya akan mengisahkan kisah tentang tasawuf yang mana tasawuf tersebut dibawa oleh beliau, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana beliau adalah cicit dari Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani selama perjalanan rohaninya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala 25 tahun berada di hutan Ajrak Baghdad, sampai ujiannya, ketauhidan keimanannya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diganggu oleh iblis yang menjelma mengaku sebagai Tuhannya. Maka beliau Syekh Abdul Qadir Jailani mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang mana si iblis itu berkata, apa yang sudah diharamkan olehku maka aku halalkan untukmu. Di saat itu beliau Syekh Abdul Qadir Jailani amat sangat lapar dan dahaga di dalam hutan Ajrak Baghdad. Selama 25 tahun beliau hidup sendiri. Dan iblis menguji keimanannya di saat beliau haus. Turunlah hujan, hendak meminum air hujan tersebut. Iblis berkata, wahai Abdul Qadir, apa yang sudah aku haramkan maka aku halalkan bagimu. Beliau pun berkata, nyah engkau iblis, Tuhanku tidak menghalalkan apa-apa yang sudah diharamkan. Maka sirnalah iblis tersebut. Selama 25 tahun perjalanan rohani beliau
banyak sekali ujian dan penderitaan yang amat sangat hebat. Sungguh ujian amat berat yang diberikan kepada beliau mampu lalui. Selesaikan. Dan ini adalah nasihat beliau di kitab Fathul Ghaib di bab yang kelima, yaitu beliau mengatakan, apabila kamu melihat dunia dikuasai oleh ahli-ahli dunia dan perhiasan dan kekosongannya, dengan penipuan dan perangkapnya, dengan racunnya yang membunuh, yang di luarnya tampak lembut tetapi di dalamnya sangat membahayakan, cepat merusak dan membunuh siapa saja yang memegangnya, yang menipu mereka, yang menyebabkan mereka lengah terhadap dosa dan maksiat. Itulah dunia. Apabila kamu lihat semua itu, maka hendaklah kamu bersikap sebagai seorang yang melihat orang lain membuang air besar, yang membuka auratnya dan mengeluarkan al-fusuk. Dalam keadaan seperti itu, hendaklah kamu memalingkan pandanganmu dari ketelanjangannya dan menutup hidungmu supaya tidak mencium baunya yang busuk. Demikian pula lah hendaknya kamu bersikap terhadap dunia. Apabila kamu melihatnya, maka hendaklah kamu memalingkan pandanganmu dari pakaiannya dan tutuplah hidungmu supaya tidak mencium bau busuknya, gemerlapnya dan yang tidak kekal. Semoga dengan demikian kamu dapat selamat dari bahaya dan cobaannya dunia. Apa yang telah ditetapkan Allah untukmu pasti akan kamu rasakan. Apa Allah telah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linafsinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Surat Toha ayat 131. Janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, untuk kami cobai mereka dengannya, dan karena Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Itulah dunia. Jadi intinya, siapa-siapa yang ahli dunia, kita kalau melihat ahli dunia seperti tersebut yang dijelaskan bahwa seperti kita melihat orang yang sedang BAB, yang ahli dunia, ketelanjangannya menutup hidungmu, memalingkan pandanganmu dari ketelanjangannya dan menutup hidungmu supaya tidak mencium baunya yang busuk. Itulah dunia. Sepengetahuan saya, beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, intinya perjalanan tasawuf beliau yaitu menahan syahwat, yang mana syahwat manusia itu terletak di dua titik, yaitu titik perut dan di bawah perut. Makanya kalau orang yang sudah berumah tangga tidak mungkin akan bisa menjalankan tasawuf. Untuk tersebut, mereka yang mengejar Allah, mendekati Allah, yang ingin mengerti Allah dan cintai Allah, maka jalannya dengan tasawuf terlebih dahulu. Kalau sudah berumah tangga, tidak mungkin kita bisa untuk menjalankan tasawuf. Sebab intinya tasawuf itu kita harus menahan syahwat yang ada di perut dan di bawah perut. Seperti beliau Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani selama 25 tahun, perutnya lapar dan syahwat di bawah perutnya pun terkendalikan.
sampai Allah cinta kepada beliau. Beliau tidak meminta pun Allah berikan karena cintanya Allah kepada beliau, sehingga masuk ke wilayah Abdal Gaus. Siapapun yang hendak menjalankan tasawuf semampunya, kalau yang sudah berumah tangga ya jalankan saja ibadahnya, karena tasawuf itu secara detailnya itu menghilangkan diri kita dari sifat serakah, tamak, dan sombong. Hancurkanlah kesombonganmu di dalam hatimu. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, kalau engkau ingin menghancurkan hatimu dari kesombongan, janganlah engkau hidup di atas. Hancurkanlah kesombonganmu dengan miskin dan menderita. Tapi jangan yang miskin menderita tapi kufur, miskin yang menderita tapi iman dan tawakal. Karena sifat manusia itu semakin bertambah, nafsu kebinatangannya, keserakahannya, ketamakannya, bahkan sifat keiblisannya itu semakin nampak. Itulah manusia. Untuk mengendalikan semua itu, kita harus menjalani dengan perilaku tasawuf, yaitu menahan syahwat perut dan di bawah perut. Seperti beliau 25 tahun menahan syahwatnya, syahwat perut dan di bawah perut. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan lapar dengan menganjal perutnya. Qiyamul lail sampai bengkak kakinya menjalankan sholat malam. Jadi di sini dikonfirmasikan bahwa kita manusia sebatas kemampuan kita sebagai manusia yang sudah ditakar keimanannya, yang sudah ditakar ujian cobaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah adalah Nabi, ujian beliau lebih sangat amat berat. Sultan oleh Syekh Abdul Qadir seorang wali, beliau pun amat sangat berat ujiannya untuk tersebut. Maka kita sebagai penerus para ulama, umatnya Nabi Muhammad SAW, hanya berharap dan meminta mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW kelak di yaumil hisab, yang mana di kitab Tamihul Qabilin saya akan mengerti Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memberikan syafaatnya dengan menaruh sorbannya di atas timbangan di yaumil hisab. Kalau engkau cinta kepadaku, aku akan memberikan syafaat kepadamu, kata Nabi Muhammad SAW. Syafaat beliau itu ya di yaumil hisab kelak. Kalau syafaatnya beliau di dunia ini, insya Allah barokah, selamat dan tawakal. Makan. Dadah. Makan. Tuh. Ngapain ya, Pan? Saya rasa saya pun sebagai manusia sebatas kemampuan saya untuk beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah. Karena saya sudah berumah tangga. Belum saya berumah tangga pun saya alhamdulillah mampu menahan syahwat saya.
Bisa 3 dan dia beli. Kalau kalian semua mampu menahan syahwat perut dan di bawah perut sampai tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda termasuk makhluk ciptaan Allah yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, karena perkataan saya ini bukan dari diri pribadi saya, tapi dari pengetahuan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga risalah hikayat beliau. Saya sampaikan kepada kalian semua yang menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf, marilah kita perbanyak sholawat dan berikanlah suratul Fatihah kepada beliau Syekh Abdul Qadir Jailani untuk mendapatkan barokah karomahnya di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Min kulli dhanbin azim la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.